Halo guys, kembali lagi di channel kuning-kuning ada ireng-irengnya YND Storyland. Di video kali ini, Admin akan menceritakan sebuah film action dari Jepang berjudul One Percent Warrior yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang seorang aktor film aksi yang terjebak karena obsesinya. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Cerita bermula dengan seorang aktor film bernama Toshiro Gondrong. Toshiro baru saja menyelesaikan film pertamanya yang berjudul Bird atau Manuk, yang merupakan aktor sekaligus sutradara sebuah film aksi. Dalam wawancaranya, Toshiro menguasai pembunuhan asasin dan pertarungan tangan kosong. Untuk melatih kemampuannya, Toshiro mengaku mendatangi beberapa tempat seperti kamp militer dan pelatihan MMA. Dan semua orang yang Toshiro pernah kunjungi dibuat takjub dengan kemampuan bertarung Toshiro. Berkat keahliannya, Toshiro mampu memahami gerakan-gerakan sulit yang membuatnya mampu memerankan gerakan aksi hanya dalam satu kali tag. Bahkan, petarung MMA profesional ingin bertarung dengan Toshiro di atas ring. Bagi Toshiro sendiri, ia ingin membuat film aksi murni tanpa efek CGI, layaknya sebuah seni. Dan untuk menunjukkan maksud Toshiro, ia pun memanggil beberapa kru untuk diajak sparring. Namun Toshiro gagal menunjukkan hal yang dimaksudkan karena keduanya tak berkutik melawan Toshiro. Setelah sekian lama, Toshiro kembali ke dunia perfilman dengan memerankan villain utama di sebuah film fantasi. Setelah beberapa adegan diperagakan, giliran Toshiro untuk memulai perannya. Namun, setelah melihat lawan mainnya terlihat konyol, Toshiro pun tanpa sadar melupakan gerakan sesuai skripnya. Karena hal itulah, akhirnya sang produser bernama Shin melakukan break untuk memberikan briefing. Shin mau menjelaskan bahwa zaman telah berubah. Penonton lebih suka fantasi yang mencolok ketimbang aksi tradisional yang membosankan. Karena hal itulah, Shin meminta agar Toshiro melakukan perannya sesuai skrip yang diberikan. Di tengah break berlangsung, mantan investor dari film Bird atau Manuk bernama Tokugawa mengunjungi Toshiro. Tokugawa ingin memberikan saran agar Toshiro melupakan sedikit masa lalunya mengenai film Bird 10 tahun yang lalu. Meski BIRTH sempat sukses, namun Toshiro harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Setelah mendapatkan wejangan dari Tokugawa, Toshiro pun kembali memulai perannya. Namun saat adegan berlangsung, Toshiro dengan refleks menghindari serangan lawan bermainnya. Dan karena hal itulah, adegan pun kembali dihentikan. Meski Toshiro kembali menjadi aktor, namun ia merasakan ada sesuatu yang hilang. Beberapa bulan kemudian, setelah Toshiro gagal menjalankan perannya, satu persatu tim Toshiro mengundurkan diri dan hanya menyisakan asisten Toshiro yang bernama Akira. Saat tersisa Akira sendirian, tiba-tiba Toshiro melihat teaser poster BIRTH dan karena hal itulah Toshiro mempunyai keinginan untuk membuat film baru yang menggambarkan aksi nyata mengenai sebuah pertarungan. Toshiro ingin membuktikan bahwa aksi nyata pertarungan masih bisa bersaingan dengan industri film saat ini. Melihat semangat Toshiro, Akira pun bersedia membantu Toshiro untuk membuat film aksi. Untuk menekan biaya, Toshiro akan mengambil gambar setiap hari dan untuk naskahnya, Toshiro sudah menghafal alur cerita di luar kepalanya.
Karena hanya mereka berdua, Akira mulai dilatih beberapa teknik pukulan sebagai bagian pengambilan gambar. Di sela-sela latihan, Akira juga pergi ke tempat syuting untuk merekrut beberapa kru dan investor. Namun sayangnya tidak ada satupun yang bersedia bergabung. Beberapa hari kemudian, Toshiro kembali melatih Akira dengan teknik menghindari peluru. Toshiro mengajarkan bahwa Akira hanya perlu fokus di bidang tengah untuk merasakan gelombang yang akan datang. Dengan sebuah soft gun, Toshiro berhasil menghindari semua peluru, namun berbeda dengan Akira saat mencobanya. Selang beberapa hari, mereka berdua menemui seseorang untuk menyewa tempat yang akan digunakan syuting. Awalnya, Toshiro gagal mendapatkan tempat karena biaya yang ia miliki minim. Namun setelah Akira dan Toshiro memohon, mereka berdua pun mendapatkan tempat di sebuah pulau terpencil bekas pabrik seng yang dibangun pada masa perang. Di pulau tersebut, aliran listrik sudah terputus dan sulit terhubung ke jaringan internet. Setelah kesepakatan berhasil dibuat, mereka berdua mulai menyusuri pulau sambil menyalakan kamera. Tak berselang lama, terdengar suara keributan dari salah satu gedung yang ternyata adalah sutradara Shin yang sedang melakukan syuting bersama dengan mantan anggota tim Toshiro. Mereka sedang memeragakan pertarungan di dunia fantasi. Perdebatan pun sempat terjadi antara Shin dan Toshiro. Shin yang sedang menggarap film besar didanai oleh China mengusir Toshiro pergi. Dan saat keduanya sedang berdebat, bos dari Shin tiba-tiba tertembak peluru nyasar. Peluru tersebut berasal dari kelompok yang sedang mengejar seorang gadis bernama Maria. Setelah Maria tertangkap, salah satu mafia melihat sesuatu dari arah Toshiro yang sedang bersembunyi. Karena hal itulah, Toshiro segera membungkam para anggota mafia yang mulai mendekat. Sementara itu, Akira yang melihat Toshiro beraksi berinisiatif untuk merekam Toshiro. Karena dengan begitu, Toshiro bisa mendapatkan rekaman aksi nyata. Namun Shin berpikir lain, ia bersama krunya lebih memilih kabur dari tempat tersebut. Di sisi lain, Maria yang ternyata anak dari bos mafia dikhianati oleh anggotanya sendiri karena mereka menginginkan sesuatu dari Maria. Karena Maria tidak mengetahui apa yang dicari oleh para mafia, salah satu anggota geng mencoba menembaknya dan saat itulah Toshiro muncul untuk menyelamatkan Maria. Sementara Akira terus merekam aksi Toshiro dan Toshiro pun sendiri lebih memilih melumpuhkan musuhnya. Tempat lain, Shin beserta kelompokannya bertemu dengan seorang wanita pincang bernama Ami. Salah satu kru mengira wanita tersebut sedang tersesat, namun saat ia mulai mendekat, Ami langsung menikamnya. Di sini diceritakan bahwa Ami merupakan anak dari Shishido. Sementara Shin dan yang lainnya yang mencoba kabur dihadang ketua anggota mafia bernama Shishido dan salah satu kru juga ikut tewas. Meski begitu, pemimpin kelompok mafia membiarkan Shin dan krunya yang tersisa untuk kabur. Di sisi lain, Maria yang telah diselamatkan menjelaskan mengenai ayahnya yang merupakan pemimpin kelompok kriminal terorganisasi. Dan setelah ayahnya meninggal karena pertikaian pun mulai terjadi untuk memperebutkan warisan peninggalan ayahnya. Namun bukan uang yang mereka perebutkan, melainkan kokain dengan berat 2 ton yang disembunyikan di pulau tersebut. Beberapa saat kemudian, Shishido dengan beberapa anggota militer tiba di lokasi dan menemukan anggota yang sudah dikalahkan oleh Toshiro. Tetapi kedua belah pihak sedang bertikai karena keduanya saling berebut harta warisan. Dan untuk mengurangi pesaingnya, Shishido pun membantai kelompok tersebut.
Sementara itu, Toshiro, Maria, dan Akira terpaksa bersembunyi yang melihat kedatangan Shishido. Maria menjelaskan Shishido merupakan bawahan ayahnya yang merekrut para pensiunan militer. Namun karena ayahnya takut Shishido hilang kendali, ayah Maria pun memutuskan hubungan dengan Shishido, dan semenjak saat itulah Shishido mempunyai dendam terhadap keluarga Maria. Sementara itu, Shishido mulai membagi tim untuk mencari Maria dan mewaspadai musuh yang belum diketahui, mengingat kemampuannya yang bisa melucuti senjata api. Sementara itu, Shin dan kru yang tersisa tiba di sebuah tempat. Namun kedua krunya mulai berubah pikiran karena mereka tahu pada akhirnya akan tewas. Daripada mati sia-sia, kedua kru pun lebih memilih untuk membantu Toshiro dan meninggalkan Shin. Di tempat lain, Maria mengetahui Toshiro karena ia merupakan salah satu penggemarnya. Meski begitu, Toshiro yang mengetahui harus melawan pembunuh profesional segera memerintahkan Akira dan Maria untuk bersembunyi. Dengan begitu, Toshiro bisa sekaligus membunuh semua musuhnya. Namun sesaat setelah Toshiro pergi, Akira masih bertekad untuk merekam aksi Toshiro. Beberapa saat kemudian, Toshiro sudah bersiap di sebuah bangunan di mana para tentara akan melalui tempat itu. Dan tak butuh waktu lama, satu persatu para tentara pun berhasil dilumpuhkan. Setelah semuanya turu, Toshiro mendengar panggilan radio dari salah satu tentara. Panggilan tersebut dari Shishido yang ingin mengkonfirmasi ke anak buahnya. Percakapan singkat sempat terjadi antara Toshiro dan Shishido. Shishido meminta Toshiro untuk berhenti karena masalah tersebut tidak berkaitan dengan Toshiro. Namun Toshiro menolak karena ia harus melindungi penggemarnya. Setelah melakukan kontak dengan Shishido, Toshiro kembali melawan para tentara dengan memanfaatkan tempat sempit. Karena peluru tidak lagi bisa mengenai Toshiro, akhirnya para tentara dan Toshiro pun bertarung menggunakan tangan kosong. Dalam pertarungan itu, Toshiro berhasil mengalahkan semua tentara. Namun ia lebih memilih mematahkan lengan dan kaki ketimbang membunuh karena Toshiro itu sadar hanyalah seorang aktor. Setelah pertarungan usai, Shishido pun muncul dan mulai penasaran dengan Toshiro yang tidak membunuh musuhnya. Sedangkan Toshiro sendiri sempat bimbang karena ia harus berurusan dengan para mafia yang bukan urusannya. Di sisi lain, Akira yang awalnya ingin merekam aksi Toshiro sempat mengurungkan niatannya setelah melihat Maria begitu ketakutan. Untuk menenangkan Maria, Akira menjelaskan kisah masa lalunya yang sering dibully di sekolah. Semenjak ia melihat Toshiro di film aksi, Akira berjanji akan mengikuti jejak Toshiro untuk menjadi kuat yang lebih bisa melawan musuhnya. Di tempat yang sama, kedua kru sebelumnya akhirnya tiba dan karena hal itulah Akira meminta agar Maria bersama dengan kedua kru tersebut. Sementara ia harus pergi untuk menyelesaikan tugasnya. Di tempat lain, Toshiro kembali bersiap ke tempat yang gelap. Dengan memanfaatkan sebuah senter untuk mengacaukan pandangan, satu persatu para militer pun berhasil dilumpuhkan. Untuk mengatasi situasi tersebut, para militer melemparkan beberapa lampu stick. Namun karena Toshiro tepat berdiri di area yang mudah terbakar, akhirnya para militer pun kembali melawan Toshiro dengan tangan kosong. Di tempat lain, Emi ditemani seorang militer tiba di sebuah cerobong bekas pabrik. Dengan melemparkan sebuah korek, cerobong tersebut pun menyala. Sementara itu, Toshiro akhirnya bisa melumpuhkan para tentara. Mengetahui hal itu, Shishido pun semakin geram dengan perbuatan Toshiro.
Di sisi lain, nyala api dari cerobong pabrik memancing Maria dan yang lainnya untuk keluar. Dan saat itulah salah satu anggota mafia berhasil menemukan mereka. Di saat yang sama, Shin pun yang tadinya ingin kabur ikut bergabung. Meski mereka mencoba melawan, namun ketiganya berhasil dikalahkan dan Maria pun berhasil ditangkap. Sementara itu, Akira yang sedang mencari Toshiro terjatuh di sebuah tangga. Mendengar ada orang yang mendekat, Akira segera kabur meninggalkan handphonenya. Setelah Akira pergi, Shishido menemukan HP Akira dan dari HP tersebut, Shishido melihat rekaman mengenai syuting dan wawancara Toshiro. Di saat yang sama, Toshiro sudah berada di belakang Shishido. Meski Toshiro berhasil menjatuhkan Shishido, Shishido berhasil kabur menggunakan flash bomb. Kemudian Toshiro berhasil menemukan Akira yang bersembunyi dan memintanya untuk kabur dari tempat tersebut. Di tempat lain, setelah Maria berhasil ditangkap, Emi penasaran bagaimana ia bisa dekat bapaknya yang merupakan seorang ketua mafia, sedang Emi sendiri membenci Shishido. Meski Shishido selalu mengabulkan keinginannya namun Emi membenci Shishido karena dua kesalahan yang dilakukannya. Yang pertama, Shishido membuat ibu Emi tewas karena sebuah kecelakaan dan membuat ia kehilangan kakinya. Yang kedua, Shishido telah membentuk karakter Emi menjadi seorang pembunuh. Beberapa saat kemudian, Maria menuntun Emi ke sebuah gudang yang kata ayahnya merupakan tempat kokain disembunyikan. Namun ternyata gudang itu kosong dan Emi sadar bahwa ayah Maria hanya membuat cerita palsu. Mengetahui hal itu, Emi tidak kecewa karena tujuan sebenarnya adalah Maria. Emi hanya ingin mempunyai teman yang mengerti tentang dirinya dan hidup layaknya gadis normal. Namun Maria menolak karena Emi sama dengan Shishido yang membunuh banyak orang. あなたは狂ってる。父親を持った娘でしょ。あなたも同類です。私の本当の目的は。Di saat yang sama, Shishido muncul untuk memperingatkan mengenai kemampuan Toshiro yang mengalahkan semua pasukannya. Amarah Shishido pun semakin memuncak saat ia mengetahui bahwa kokain yang ia cari hanya cerita belaka. Dengan penuh amarah, Shishido segera melancarkan tamparan ke arah Maria, dan karena hal itulah Emi segera membalas dengan menyerang Shishido. Sampai akhirnya Toshiro pun datang. Sedangkan Emi yang melihat Toshiro merasa penasaran kenapa Toshiro rela berbuat sejauh ini hanya untuk Maria, dan Toshiro itu sendiri juga bingung untuk menjawab pertanyaan Emi. Karena tak ada kata-kata damai, Emi pun memerintahkan asistennya untuk melawan Toshiro. Kali ini Toshiro melawan musuh yang sepadan. Keduanya saling jual beli serangan. Toshiro dengan teknik bulatnya dan musuhnya menggunakan teknik kaki. Dalam pertarungan itu, keduanya saling memberikan luka. Meski begitu, Toshiro dan lawannya merasakan sensasi sesungguhnya yang bertarung. Sayangnya pertarungan itu terpaksa dihentikan saat Shishido mencoba menembak Toshiro. Dan saat itu juga musuh Toshiro menyatakan Toshiro dari tembakan Shishido. Tak diduga, tembakan tersebut mengarah ke atap gedung yang membuat kokain yang disimpan di atap mulai berjatuhan. Setelah kokain ditemukan, Emi berniat menembak Toshiro, dan di saat itu juga Akira muncul dengan merekam Toshiro. Akira sadar berkat pelatihan dan kedisiplinan Toshiro, semua teknik yang Toshiro kuasai tidak untuk membunuh. Namun Akira juga sadar bahwa Toshiro harus bisa membunuh, kan beberapa orang memang layak untuk dibunuh. Akira ingin Toshiro membunuh Emi karena ia tidak ingin Toshiro mati karena prinsipnya. Namun karena Toshiro terus memegang prinsipnya, Akira pun rela menjadi katalisator bagi Toshiro agar ia berubah.
Dengan mengarah ke Emi yang memegang senjata, Akira ingin Emi menembaknya. Tentu saja Emi dengan senang hati melakukan hal itu. Setelah Akira tewas, barulah Toshiro beraksi dengan menghindari peluru yang Emi tembakan. Saat Toshiro ingin membunuh Emi, ia teringat syuting film BIRTH bersama Tokugawa. Toshiro sempat berdebat mengenai untuk tidak membunuh Akira sebagai pemicu dirinya untuk bangkit. Mendengar hal itu, Tokugawa pun sempat marah karena karakter Akira tidak ada di film BIRTH. Kita kembali ke adegan nyata ketika Toshiro hampir membunuh Ami. Saat itu juga Maria menghentikan Toshiro karena dengan Toshiro yang membunuh Emi, maka ia sama saja dengan pembunuh lainnya. Sedangkan Toshiro yang kembali sadar langsung mencari keberadaan Akira. Kebetulan Toshiro bertemu Shin dan yang lain dan langsung menanyakan keberadaan Akira. Sayangnya sosok Akira sedari awal tidaklah nyata. Sosok tersebut Toshiro terpaksa ciptakan untuk menjaga mentalnya. Kisah ini menceritakan kisah seorang laki-laki yang hidup sendirian namun merasa mempunyai teman seperjuangan yang selalu menemaninya. Layaknya seperti yang membuat skrip ini. Menurut kesaksian Maria, saat ia bersama Toshiro, ia merasa melihat tingkah Toshiro, namun karena nyawanya terancam, ia pun mengikuti semua instruksi Toshiro. Kesaksian juga diberikan oleh Shin. Meski Shin cepat melihat Toshiro aneh, namun ia memaklumi Toshiro sebagai bentuk pelatihan diri. Begitu pula mantan krunya yang melihat Toshiro berubah kepribadian. Saat Toshiro diinterogasi, seseorang sebagai investigator Toshiro terlalu terobsesi dengan sebuah aksi dan menyarankan agar Toshiro membedakan dunia film dan dunia nyata. Namun bagi Toshiro, seorang di dunia film menggambarkan kemampuannya di dunia nyata dan film pun berakhir. Oke guys, mohon maaf jika suara saya agak ini karena memang sedang sariawan. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.